Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Dwi Salina dari TI2A. Di video ini, aku akan membahas penyelesaian sebuah contoh soal yang berkaitan dengan regresi dan korelasi. Kita akan lihat bagaimana hubungan antara dua variabel dapat dianalisis, serta bagaimana mencari persamaan regresi dan koefisien korelasinya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini, aku punya satu kasus atau contoh soal tentang seorang petani yang ingin mengetahui apakah jumlah pupuk yang digunakan berpengaruh terhadap hasil panen padi. Ia melakukan uji coba di 10 petak sawah dengan jumlah pupuk berbeda-beda dan mencatat hasil panennya. Di sini, X adalah jumlah pupuk dalam kilogram dan Y adalah hasil panen dalam karung. Buatlah persamaan regresinya, kemudian tentukan berapa hasil panen yang didapat jika jumlah pupuk yang digunakan adalah 31 kg. Langkah pertama ialah kita membuat tabel. Tabel ini berfungsi untuk mempermudah kita mencari jawabannya. Tabel ini terdiri dari tabel XY, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, dan total atau sigma di setiap nilai. Cara mencarinya, XY ini didapat dari nilai X dikali nilai Y. Nilai X kuadrat ini didapat dari nilai X yang di sini dikuadratkan. Begitu juga dengan Y. Nah, mari kita isi dulu tabel ini ya. Nah, jika sudah diisi, tabelnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari persamaan regresi linearnya, kita membutuhkan nilai-nilai ini. Nah, rumusnya itu ialah ini, Y sama dengan A tambah BX. Tetapi untuk mencari nilai Y, kita membutuhkan nilai A dan B. Kita masuk ke rumusnya. Nah, ini adalah rumus B dan ini adalah rumus A. Kenapa kita harus mencari rumus B terlebih dahulu? Karena di rumus A itu membutuhkan nilai dari rumus B, sehingga kita harus menyelesaikan rumus B terlebih dahulu. Rumus B itu adalah N dikali sigma X YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, untuk nilai N itu ialah 10. Kenapa 10? Karena didapat dari banyaknya pasangan data. Pasangan data ini adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya adalah sigma XIYI. Sigma XIYI itu kita lihat pada tabel itu ialah ini. Sigma XIYI itu maksudnya total dari XY. Maka inilah nilai sigma XIYI dikurang dengan sigma XY itu ini dan sigma YI itu ini. Kemudian ada sigma XI kuadrat. Itu adalah hasil dari penjumlahan X kuadrat. Ini dia sigmanya. Kemudian sigma XI dikuadratkan ialah sigma dari XI ini dikuadratkan, artinya 197 dikuadratkan. Sekarang mari kita tulis terlebih dahulu. Nah, nilai B-nya sudah ketemu sebesar 1,35. Untuk cara-caranya ini, ya seperti yang saya bilang tadi. N itu 10, sigma XY itu 7531, dari sini sigma X itu 197 dan sigma Y itu 356. Kemudian ada sigma XI kuadrat itu dari sini ya, sigma XI kuadrat. Kemudian ada sigma XI dikuadratkan, yaitu 197 dikuadratkan. Dapatlah hasil 7
45.310 dikurang 70.132 dibagi dengan 42.630 dikurang 38.809. Nah, maka begini, maka didapat nilai B yaitu 1,35. Untuk mempermudah, kita tulis hasilnya di sini. 1,35. Nah, selanjutnya kita cari nilai A-nya. Nah, didapat hasil nilai A-nya ialah 9,01. Untuk rumus A itu sigma YI per N dikurang B dikali sigma XI per N. Sigma YI per N itu 356 didapat dari tabel dan N-nya 10. Untuk nilai B didapat dari hasil tadi, tulis B-nya, nilai B-nya, dan sigma XI itu 197 dibagi N yaitu 10. Nah, dapatlah hasilnya 9,01 dan kita tulis di sini 9,01. Kemudian kita lanjut mencari nilai Y-nya. Nah, untuk rumus Y-nya yaitu A ditambah BX. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai A itu ialah 9,01 ditambah dengan nilai B tadi 1,35 ditambah dengan nilai X. X itu ialah 31. Nah, kalau ditanya di mana ditemukan X itu ialah 31, itu dari soal. Karena soalnya tentukan berapa hasil panen yang didapat jika jumlah pupuk yang digunakan 31 kg. Nah, jadi X-nya ialah 31. Maka kita masukkan ke rumus. Dikali dengan X-nya yaitu 31. Maka 9,01 ditambah dengan 1,35 dikali 31 yaitu 41,85. Kemudian ditambah, dapatlah hasilnya 50,86. Nah, hasilnya Y-nya ini 50,86. Nah, dari hasil yang telah kita dapat tadi, kita juga bisa menyimpulkan. Dengan demikian, persamaan degresi linearnya adalah Y sama dengan 9,01 ditambah 1,35X dengan nilai X ialah 31. B sama dengan 1,35 menunjukkan bahwa hasil panen akan sebesar 1,35 karung untuk setiap kenaikan jumlah pupuk. Dan A 9,01 menunjukkan bahwa ketika jumlah pupuk sama dengan 0, maka hasil panen sebesar 9,01 karung. Maka tafsiran hasil panen jika digunakan pupuk 31 kg adalah 50,86 karung. Dari contoh sebelumnya, didapatkan persamaan degresi Y sama dengan 9,01 ditambah 1,35. Hitung koefisien korelasi atau R ditandai dengan R kecil dan koefisien determinasi ditandai dengan R besar dari contoh tersebut. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Ini ialah rumus koefisien korelasi, yaitu N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dikali dengan N yang dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma YI dikuadratkan. Nah, hasil-hasil ini bisa kita lihat dari contoh sebelumnya dan juga dari tabel. Mari kita isi.
Nah, setelah penyelesaian rumus tersebut, didapatlah hasilnya yaitu 0,99. Nah, jika kalian bertanya kenapa langsung saya tulis 5178 ini dan langsung dapat ini, padahal rumusnya ini itu bisa didapat dari cara mencari regresi tadi. Karena sama ya, rumusnya itu sama, hanya ditambah di bagian sini. Jadi hanya perlu tambah ini. Nah, kemudian didapatlah hasilnya yaitu 0,99 untuk koefisien korelasinya. Dan untuk mencari koefisien determinasinya ialah koefisien korelasinya atau R-nya dikuadratkan, yaitu 0,99 kuadrat sama dengan 0,98 dengan rentang koefisien korelasinya yaitu sangat erat. Kenapa sangat erat? Karena rentang koefisien korelasi dari 0,91 sampai dengan 1,00 itu ialah hubungan yang sangat erat. Dari hasil yang telah kita dapat tadi, kita dapat menyimpulkan dengan menggunakan persamaan koefisien determinasi, maka diperoleh koefisien determinasi dalam kasus ini adalah R sama dengan R kuadrat sama dengan 0,98. Nilai R sama dengan 0,98 atau 98% menunjukkan bahwa sebesar 98% proporsi keragaman nilai hasil panen variabel tak bebas Y dapat dijelaskan oleh jumlah pupuk variabel bebas X melalui hubungan linier Y sama dengan 9,01 ditambah 1,35X dan sisanya yaitu 2% dijelaskan oleh hal-hal lain. Itulah tadi penjelasan aku tentang cara menyelesaikan soal regresi dan korelasi, lengkap dengan langkah-langkah perhitungannya. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih memahami materi ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hope you do. Come on.